Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi Maulaya salli wa salli turja syafa'atuhu Masya Allah likulli haulin minal ahwali muqtahami muqtahimi boleh. Huwal habib, beliau adalah sang kekasih agung. Jadi Habibul A'zam, kekasih teragung itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau habaib itu, habib itu ya dia dicintai karena punya nisbat dengan Habibul A'zam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwal habibul ladzi, beliau adalah sang kekasih alladzi turja, yang diharapkan syafa'atuhu, syafaatnya likulli haulin, ketika setiap hal yang menakutkan datang minal ahwali muqtahimi, yang mana datangnya menimpa manusia itu pasti. Jadi nanti di akhirat akan datang satu malapetaka, yaitu ketika di padang mahsyar semua orang ketakutan, bahkan para nabi itu loh, mereka menyerah mengatakan nafsi sendiri-sendiri. Nabi saja ketika itu mengatakan nafsi sendiri-sendiri, nggak bisa. Maka ketika itu seluruh manusia ketakutan. Maka dikatakan di sini haulin minal ahwali muqtahami, ada satu keadaan yang menakutkan, sangat mencekam, yang tidak akan ada orang yang bisa terlepas dari rasa ketakutan itu, yaitu ketika Allah meminta pertanggungjawaban setiap hambanya selama mereka hidup di dunia ini. Ini berat ini. Maka ketika itu yang dinanti apa? Syafaatnya Rasulullah SAW. Yang kata para ulama ini mulai bait syair itu Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahimi. Kata Imam Bajuri, beliau mengatakan bait syair ini, dua bait syair ini khasiatnya, kalau kita sedang ditimpa kesusahan, anak kita sakit, istri kita sakit, marah, marah, atau sedang dililit utang dan lain sebagainya, maka baca ini, maka baca diulang-ulang begitu, maka dia akan terlepas dari ujian tersebut. Dan paling bagus kalau bacanya itu fi jaufil lail, khususnya di tengah malam, kemudian tawasul dengan Nabi terlebih dahulu, maka besoknya sudah hilang masalah itu. Jadi tawasul kepada Nabi, kemudian ulang dua bait syair ini, dan dibaca pada tengah malam fi jaufil lail wa qarrara qira'atahuma, dan ulang-ulang membaca keduanya fi jawfil laili, di tengah malam, wa tawassala bin nabi, dan tawasul dengan Nabi, rufi'at anhu tilka syiddah, maka mara bahaya itu, ujian musibah itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga ini bait syair ini maka selalu saya jadikan pembuka, ya, wal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Jadi Nabi itu adalah nabi makhluk yang dinanti syafaatnya. Nanti di akhirat nanti kita semua ini loh bangkit dari kubur, ya kayak kita bangun dari tidur itu. Makanya kalau kita bangun dari tidur, kita baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nanti ketika kita bangkit dari kubur, sama nanti alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau orang punya amalan-amalan khusus, nanti bangkit nanti dari kuburnya, nanti sesuai dengan amalannya. Nanti mujahid bangkit dengan pedangnya, darahnya tuh masih netes, tapi aromanya aroma kasturi.
Orang muazin nanti, seorang muazin pas bangkit dari kuburnya, asyhadu an la ilaha illallah. Masya Allah. Alangkah beruntungnya kita pas bangkit dari kubur, kita dalam keadaan membaca selawat kepada Nabi. Kibas-kibas. Begitu, kayak orang bangun tidur nanti. Dan orang yang pertama kali bangkit nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di samping beliau adalah Sayyidina Abu Bakar, samping kiri Sayyidina Umar. Itu yang pertama kali bangkit. Kemudian Nabi Isa, karena beliau makam Nabi Isa berdekatan dengan makam Nabi. Setelah itu seluruh, karena itu khusus tempatnya di Madinah sekarang, di tempat pemakaman beliau yang mulia, maka beliau keluar. Kemudian beliau mendatangi pemakaman Baqi, maka seluruh pemakaman Baqi bangkit ketika itu. Setelah itu baru disusul pemakaman Ma'la yang ada di Mekah. Kemudian nyusul Zambal yang ada di Yaman, makam-makam baru, makam seluruh orang beriman bangkit. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kipas-kipasnya. Dalam keadaan telanjang, belum disunat. Balik seperti semula. Jadi semua kebangkitan tuh kita dalam keadaan nggak pakai baju. Maka orang yang pertama kali pakai baju nanti Nabi Ibrahim, karena orang yang pertama kali ditelanjangi sebelum dilempar ke dalam api, ditelanjangi dulu. Karena orang yang pertama kali ditelanjangi karena membela kebenaran dan Nabi Ibrahim, nanti di akhirat pertama kali pakai baju itu Nabi Ibrahim. Semua dalam keadaan tidak dikhitan. Kemudian seluruh manusia digiring ke suatu tempat namanya mahsyar. Satu dataran itu datar, nggak ada undukannya. Kemudian matahari didekatkan. Orang-orang itu butuh naungan ketika itu. Kemudian Allah terlantarkan manusia. Diterlantarkan, nggak tahu ini mau ngapain, ini nggak tahu. Sehingga orang itu sudah nggak kuat dengan keadaan di mahsyar. Ya Allah, kalau memang kami ahli neraka, sekalian masuk neraka sudah jelas gitu. Ini ngapain ini? Diterlantarkan oleh Allah. Dan ada orang-orang khusus di situ dapat naungan di bawah naungan arsy. Nah, ketika itu sudah nggak kuat nih manusia. Dalam sebuah hadis nanti orang-orang akan mendatangi Nabi Adam. Orang-orang mengatakan, wahai Nabi Adam, engkau adalah Abul Bashar, engkau adalah pimpinan, ayah seluruh manusia, syafaati kami. Nabi Adam mengatakan, nafsi, nafsi. Kamu datang kepada Nabi Nuh, dia itu adalah Rasul pertama. Datang kepada Nabi Nuh, sama mengucapkan minta syafaat. Apa kata Nabi Nuh? Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri nggak bisa. Datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi, sama nafsi, nafsi. Datang kepada Nabi Musa, mengatakan nafsi, nafsi. Datang kepada Nabi Isa juga mengatakan nafsi, nafsi. Kemudian Nabi Isa mengatakan, kalian datanglah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ketika mereka datang ke hadapan Nabi, apakah jawaban Nabi? Analaha, analaha. Ini bagianku, ini bagianku. Ketika itu beliau sujud di bawah arsy. Kemudian beliau memuji-muji Allah dengan pujian yang tidak ada satu makhluk pun yang pernah memuji Allah seperti itu, baik sebelum dan sesudahnya. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, washfa' tushaffa. Hai Muhammad, angkat kepalamu, apapun kau minta aku beri, engkau minta syafaat, aku izinkan. Maka ketika itu beliau mensyafati seluruh manusia agar terbebas dari haulin minal ahwali muqtahimi, yaitu diterlantarkan di padang mahsyar. Hingga setelah itu semua manusia mendapat berkah dari syafaat uzma ini, atau namanya maqamul mahmud, maqaman mahmuda. Itu ini dia yang membawa maqamul mahmud. Itu Nabi punya wewenang akan memberi syafaat kepada seluruh manusia, jin, manusia, semuanya dapat semua. Ya ini dia, turja syafa'atuhu. Jelas ya? Masya Allah. Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, hadis yang diceritakan Nabi ini, itu kalau jatahnya bakal keliling-keliling di mahsyar, itu nanti lupa dia dengan hadis ini.
Tapi nanti kalau yang masih ingat, oh itu di Mahabbatus Sholihin nggak pernah dikasih tahu itu. Itu nanti muter-muter ini ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, nanti kemudian saya tak duduk aja, nanti ujungnya ke Nabi Muhammad kok. Itu kata Syekh Abdul Wahab Syarani ya, di dalam kitab Al-Jawahir beliau mengatakan nanti yang paling capek itu yang lupa dengan hadis ini. Yang ingat itu ya santai aja dia, udah tahu kok bakal ujungnya ke Nabi gitu. Ya, moga aja inget ya, inget ini. Kalau ada yang mau muter, inget nggak? Malam Sabtu pas ngaji burdah gitu. Masya Allah. Dan syafaat Nabi ini bertingkat-tingkat. Ada yang tertinggi namanya Maqamul Mahmud, itu semuanya kena. Ada namanya syafaat orang itu masuk surga tanpa hisab. Aslinya dia masuk surga ditanya dulu, kamu menggok sebelah kiri ada orang pakai jilbab hijau, kamu lirik itu ada kan? Siapa itu? Kenapa? Nah, panjang itu. Setiap yang kita makan dihisap, waduh. Nah, nanti ada syafaat beliau khusus bagi orang yang aslinya masuk surga tapi melalui proses hisap menjadi tanpa hisap. Semoga kita termasuk. Ada syafaat beliau bagi orang yang mestinya masuk neraka, berhak masuk neraka, akhirnya masuk surga, nggak jadi masuk neraka. Ini semestinya masuk neraka ini, tapi karena syafaat Nabi Muhammad SAW, aslinya tadi masuk neraka, berhak masuk neraka, menjadi tidak masuk neraka, masuk surga. Nah, itu syafaat beliau khusus juga, dan itu yang punya wewenang hanya beliau itu. Terus ada lagi syafaat untuk orang-orang yang sudah masuk neraka, keluar dari neraka, udah kecemplung ya 2 hari 3 hari berapa ya lah ya, kepleset lama berapa gitu, udah kecemplung. Nah ditarik. Nah yang narik ini ada 2, ada nabi dan juga orang-orang soleh. Udah kadung kecemplung nih, kegelincir di sirot, plung udah jatuh. Nah ini ada syafaatnya nabi, narik orang yang sudah kecemplung masuk jadi keluar. Tapi ini bukan khususiyah beliau, namun juga diberikan oleh Allah berkah Nabi Muhammad kepada para aulia dan orang-orang soleh. Makanya apa sih gunanya kita ziarah ke makam orang soleh, kirim Fatihah? Nah di sini nih supaya kita dapat syafaatnya. Nah, itu dia. Nah ada syafaat Nabi yang berikutnya, yang sudah masuk surga tambah tinggi derajatnya. Udah masuk surga, udah jelas masuk surga. Ya Rasulullah minta syafaat, udah masuk surga, bintang 5 ya. Udah langsung. Tadi bintang 2 jadi bintang 5. Nah, ada syafaat Nabi untuk yang sudah masuk surga biar makomnya lebih tinggi. Kemudian ada syafaat Nabi untuk meringankan yang sudah kadung masuk neraka, sudah masuk neraka. Nah, berkah syafaat beliau jadi ringan. Semoga kita mendapat syafaat beliau yang aslinya budi hisab, jadi masuk surga tanpa hisab. Itu yang kita harapkan. Terakhir, da'a ilallahil mustamsikuna bihi. Beliau menyeru kepada agama Allah. Nah, ini disengaja nggak dikasih kepada siapa, karena dakwah beliau itu mencakup kepada para malaikat. Da'a ilallah, beliau menyeru kepada agama Allah. Siapa? Nah, saking luasnya nggak disebut. Ya jin, manusia, binatang, sampai malaikat itu juga sampai dakwahnya Nabi. Tapi dakwah beliau kepada para malaikat itu tasyrifan, untuk memuliakan malaikat itu sendiri, sebagaimana dulu Nabi Adam memberitahu malaikat sesuatu yang tidak diketahui oleh malaikat. Nabi Adam diberi kemuliaan oleh Allah memberitahu ilmu kepada malaikat yang mereka sebelumnya tidak ketahui, apalagi dengan nabi gitu. Maka risalahnya nabi sampai kepada malaikat itu tasyrifan, kemuliaan untuk malaikat itu sendiri. Tapi kalau untuk jin dan manusia taklifan, pembebanan. Kalau malaikat tasyrifan, kalau kita taklifan, pembebanan. Jelas ya?
Fal mustamsikuna bihi, oleh karena itu barang siapa orang yang berpegang teguh dengan beliau, maka sama saja mustamsikun, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh bihablin, dengan sebuah tali, ghairi munfasimi, yang tidak akan pernah putus. Ya. Beliau telah menyeru kepada agama Allah, maka barang siapa yang berpegang teguh dengan seruannya, maka sama saja dengan orang yang berpegang teguh dengan tali yang tidak akan pernah putus. Berpegang teguh itu gimana? Ada tali tebing, ya. Kamu pegang begini, wah ini angop, culung langsung ke bawah. Namanya berpegang teguh itu, yo gatel, yo tahan, gatel, yo silit gatel, yo tetap harus pegang. Aduh kutu, tahan. Itu namanya al-mustamsikun. Kalau megang tali itu, kalau tengah manjat, itu jangan sekali-kali kamu kendor dikit, melorot dia, seret, naik lagi nanti. Bahaya. Nah, maka agama ini, seruannya Nabi ini, pegang betul agama Islam ini. Maka kamu sama saja berpegang teguh dengan tali yang kuat. Jangan khawatir talinya putus. Yang penting kamunya kuat nggak megang, gitu. Ya, peganglah agama ini, ingat-ingat syair ini. Maka kata para ulama, di antara faidah syair ini, beliau ini membajuri, beliau mengatakan, ini kalau diulang-ulang itu bisa menjaga iman dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Orang kalau istiqomah baca satu bait ini, da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi, itu hifzul iman, menjaga iman, wal aman min salbihi, aman dari dicabut imannya. Gimana caranya? Nah, caranya setiap habis sholat dibaca 10 kali, tapi didahului oleh sholawat. Sholawatnya khusus ini, kamu ingat-ingat, tulis. Tulis. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyikal bashir ad-da'i ilaika biiznika sirajil munir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyikal bashir ad-da'i ilaika biidnika as-sirajil munir. Selawat ini dibaca 1 kali, habis itu baru baca da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. 10 kali setiap habis sholat, insyaallah imannya nggak akan copot, mati dalam keadaan membawa iman. 10 kali ba'da kulli sholatin, 10 kali, dan diawali dengan salawat tadi, ya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyikal bashir ad-da'i ilaika biidnika as-sirajil munir. Jelas? Engko di-share nang grup. Cukup ya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.